saya boleh nanggapi loh ya. Iya, saya jawab diam dulu Dinda. Kami umat Islam, ya kami percaya diri dengan iman dan ajaran kami sendiri. Kami tidak pernah mau menyamakan sesembahan orang lain dengan sesembahan kami. Akan tetapi orang lainlah yang seakan-akan condong mengarah kepada menyatakan sesembahan mereka sama dengan sesembahan kami. Bukan pernah berdasarkan aku ya, bukan berdasarkan iman Islam itu sendiri, tetapi narasi yang tertulis dalam kitab-kitab mereka seakan-akan menyatakan Tuhan mereka sama dengan Tuhan kami. Tapi sabar dulu Dinda Christian ya, saya tidak pernah menemukan satu nubuat pun dari seluruh nabi-nabi terdahulu yang mengatakan Tuhan akan turun ke dunia, dilahirkan oleh manusia, mati dalam kondisi menghinakan. Saya tidak dapatkan literasi dari nabi-nabi terdahulu yang menubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, mati dalam kondisi tak bercelana untuk menebus dosa manusia. Nggak ada. Saya tidak pernah menemukan satu catatan dari kitab-kitab terdahulu yang menyatakan Tuhan akan turun ke dunia, dihinakan, dipukuli, diludahin, dikutuk untuk menebus dosa manusia. Nggak ada. Bahkan saya tidak pernah menemukan satu catatan dari nabi-nabi terdahulu yang menyatakan, ya, yang menyampaikan, ya, yang menyatakan bahwasanya Tuhan harus merendahkan diri, mengosongkan diri sehingga tidak berguna untuk menyelamatkan manusia. Nggak ada. Contoh dalam kitabmu Ulangan 6 nomor 4. Musa berkata dalam kitab Musa berkata dalam kitab Ulangan 6 nomor 4, Tuhan Allah kita orang Israel, Tuhan itu Esa. Yesus juga berkata Markus 12 nomor 29, Tuhan kita orang Israel, Tuhan itu Esa. Umat Islam dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad, masuk ke dalam pemahaman Paulus, malahan Yesus yang jadi Tuhan, Roma 14 nomor 9, masuk ke dalam pemahaman Kristen, Tuhan 3 tapi 1. Sekarang aku tanya, ketika kitabnya Musa mengatakan Tuhannya itu Esa, Yesus juga mengatakan Tuhan itu Esa, ya, Kristen mengatakan Paulus mengatakan Yesus itu yang Tuhan, Kristen mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, ya, Islam mengatakan Tuhan itu Esa. Sekarang aku tanya samamu, yang selaras dengan Musa, Yesus itu iman Islam apa iman Kristen? Islam yang selaras dengan apa yang disampaikan Musa, Yesus, iman Islam apa iman Kristen? Kalau menjelaskan Tuhan Anda, tolong jangan membicarakan Tuhan kami, Pak. Sebaiknya sampaikan aja Tuhan itu menurut Quran. Enggak. Jadi nggak usah melebar membicarakan Tuhan kami, nggak usah. Gini Christian, meskipun dia tak bercelana, jangan malu lah kau membawa dia ke arena untuk didiskusikan. Ya kan? Ibaratnya kayak gini bang, kayak arena duel ini, masuk nih, tuh apa Musa masuk nih, tuh Yesus masuk nih, tuh umat Islam, terus oten mana diseret-seret jupri Tuhan, ayo maju, naik aja kau, janganlah maju, janganlah, kenapa nggak bercelana aku, katanya. Dipaksa aku udah nggak apa-apa itu nggak bercelana, aku nggak apa-apa itu nggak bercelana. Tetap dia tak mau, lalu maju si Jupri ke arena, dibilang si Jupri kayak gini, kalian kalau mau berdebat silahkan, tapi jangan bawa-bawa Tuhan kami. Setelah dia berkata begitu, kami nengok di bawah arena, bah pantas nggak bercelana. Jangan malu lah, kayak manapun kondisinya naikkan ke arena, walaupun nggak bercelana. Boleh kok bertarung di arena meskipun nggak pakai celana, boleh. Gimana Jupri? Berserak Jupri. Gimana Jupri? Oke, saya kalau ngomong jangan dipotong loh ya. Kalau potong berarti kamu kalah loh. Ya. Saya ngomong kamu potong berarti kamu kalah. Oke? Berarti ketika Anda ditanyakan ketuhanan Anda ternyata tidak bisa kalau tidak membicarakan ketuhanan Kristen gitu loh.
intinya. Padahal tadi saya katakan kan, saya tanya, menurut Anda atau menurut Quran, Tuhan itu sama nggak dengan Tuhannya orang Yahudi dalam perjanjian lama? Terus ngapain kamu ngomongin Tuhannya Kristen? Artinya Anda tidak bisa menunjukkan kebenaran Tuhan Anda jikalau tidak membicarakan Tuhannya agama Kristen. Itu Bang. Ya, jadi analogi Anda seperti pertandingan itu hanya untuk pembenaran saja. Ya, ayo sekarang tunjukkan. Ayo, jangan kalau Anda potong, Anda kalah loh ya. Saya ngomong, Anda potong, Anda kalah loh. Ya. Aku batuk loh. Ya, jadi Masa nggak boleh batuk? ya. Jadi sebenarnya Anda itu tidak bisa menunjukkan kebenaran tentang Tuhan Anda jikalau tidak membicarakan Tuhannya Kristen. Gitu loh ya. Ya, itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi sekarang tunjukkan menurut Quran Tuhan yang Anda sembah sama nggak dengan Tuhannya para nabi? Saya tidak bicarakan Tuhan kami ya. Para nabi yang terus dalam kitab perjanjian baru, yaitu disebut Tuhan Yahweh Elohim. Ya, Tuhan yang bertanggung dirinya kepada Musa, Abraham, dan para nabi itu. Sama nggak? Sekarang tunjukkan kesamaannya, ya atas dasar apa? Kalau tidak ya sudah. Karena Anda tidak sama ya sudah selesai. Ya, begitu. Seandainya tidak pun nanti ada kelanjutannya. Oke? Oke, Ayo, simak abang nih pelan-pelan Dinda ya. Coba kita titokan Dinda ya pelan-pelan. Oke, sepengetahuan Anda ketika Anda membaca kitab perjanjian lama Anda, Tuhannya Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel itu terlihat tidak? Gimana? Tebera. Sepengetahuan tep-tep layar teman-teman ya, naikkan ke 100k teman-teman ya, tolong teman-teman. Simak Christian, suaraku jelas Christian. Oh, jelas. Oh, ya. Oke, dengar Dinda ya. Sepengetahuan Anda ketika Anda membaca kitab Anda perjanjian lama itu, Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel itu terlihat tidak? Ya. Tuhannya jangan dipotong ya. Potong Anda kalah ya. Tuhannya tidak terlihat, tapi Oke, cukup. bisa menyatakan. Cukup, Jangan cukup, dipotong. cukup, Kalah. cukup, jangan melebar, cukup, Anda cukup, biar saya kalah. tulis, tidak terlihat, oke, pertanyaan kedua, cukup, jangan melebar dulu Dinda, tolong. Cukup. Ada kelanjutannya. Cukup dulu loh Dinda. Cukup, jangan kau menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan Dinda. Cukup Dinda, cukup. Cukup dulu Dinda, nanti setelah itu kamu yang ngomong. Ini giliranku dulu TikTokan, biar aku mendapatkan data yang ku klarifikasi darimu. Yang kedua, oke. Sepengetahuan Anda ketika Anda membaca kitab perjanjian lama Anda, Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel mengajarkan konsep penebusan dosa dengan darah anak manusia tidak? Dalam perjanjian lama Tuhan mengajarkan konsep penebusan dosa dengan cara mengorbankan hewan. Tidak, yang saya tanya bukan hewan. Saya tanya bukan hewan loh Dinda Christian. Makanya kau fokus lah, ya Allah. Yang saya tanya bukan hewan. Simak Dinda. Sepengetahuan Anda ketika Anda membaca kitab perjanjian lama Anda, Tuhannya Musa dan seluruh umat dari Bani Israel itu mengajarkan konsep penebusan dosa, penghapusan dosa dengan darah anak manusia tidak? Anak manusia ya Christian? Oke, tidak. Tidak. Oke, saya tulis dulu ya Dinda, bentar ya. Tidak dengan darah manusia. Oke, ketiga. Saya tanyakan lagi. Di dalam iman, sepengetahuan Anda ketika Anda membaca kitab perjanjian lama Anda, ya, Tuhannya Musa dan seluruh umat dari Bani Israel beranak dan tidak beranak apa tidak beranak? Tidak. Atau begini, Tuhan mereka itu tidak beranak dan tidak diberanakkan kah? Tidak. Oke, kita tulis tidak beranak dan tidak
peranakan. Oke, nih sampai 4 aja ya. Yang terakhir ini Dinda. Sepengetahuan Anda, Tuhannya Musa dan Tuhannya seluruh Bani Israel itu dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan. Dimuliakan. Oke, 4 aja Dindanya. Ya, oke. Sekarang kita kaji ya, mengarah kemana ini? Ya. Bentar. Oke, ini dia hasil catatannya ya. Tadi saya tanya, poin pertama, Tuhannya Musa dan Tuhannya umat Bani Israel itu terlihat tidak? Kau jawab tidak terlihat. Sama ya dengan Tuhan Islam. Qul huwallahu ahad. Dalam surah Asy-Syura ya, dalam surah Asy-Syura juga dikatakan ya laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan makhluk. Baru di ayat lain dikatakan tiada yang bisa melihat Allah tanpa dabir atau perantara malaikat. Sama ya, sama iman Islam ya, tidak terlihat. Satu poin untuk Islam. Yang kedua ya, ini tidak apa tadi nomor 2 Dinda? Lupa kamu pencatatan. Yang kedua saya tanyakan, dalam imannya Musa dan seluruh nabi dari Bani Israel, apakah mereka mengajarkan konsep penebusan dosa dengan darah manusia? Kau jawab tidak. Ya kan? Tidak dengan darah manusia. Apakah Islam mengajarkan konsep penebusan dosa dengan darah manusia? Juga tidak. Tidak. Ya kan? Islam menang 2, tambah 1 lagi, poin udah 2. Ketiga, ya. Apakah Tuhannya Musa dan seluruh Bani Israel beranak dan diperanakkan? Kau jawab tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke, ya. Dalam Islam apakah Tuhan itu beranak dan tidak diperanakkan? Ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Udah dapat 3. Yang keempat, di dalam iman Islam, di dalam imannya Musa dan seluruh umat dari nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel, apakah Tuhannya dimuliakan? Ya, dimuliakan. Dalam Islam, apakah Tuhannya dimuliakan? Ya, dimuliakan. Sekarang kita kaji, kalau ke Kristen, Tuhannya Musa dan seluruh, jangan dengar dulu lah. Kok langsung jijik kau? Dalam imannya Musa dan seluruh umat Bani Israel, apakah Tuhannya tidak terlihat? Tidak terlihat. Iman Kristen, apakah Tuhannya terlihat? Terlihat. Seperti profilnya si Jupri, terlihat. Yang kedua, Bani Israel tidak mengajarkan, tidak mengimani konsep penebusan dosa, penghapusan dosa dengan darah anak manusia. Sementara ya, di dalam iman Kristen, konsep penebusan dosa dengan ditumpahkannya darah anak manusia. Berbeda ya sama Musa dan nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel, berbeda dengan darah manusia. Ketiga, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhannya Musa dan seluruh Bani Israel. Tuhannya orang Kristen apakah beranak dan diperanakkan? Ya, beranak diperanakkan. Lukas 1 nomor 21, Lukas 2 nomor 11, Lukas 1 nomor 31. Tuhannya Kristen beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketiga, keempat, Tuhannya Musa dan seluruh umat Bani Israel apakah dimuliakan? Dimuliakan. Tuhannya Kristen apakah dimuliakan? Tidak dimuliakan. Karena apa? Tidak dimuliakan. Yang pertama, ya, mati dalam kondisi terkutuk, Galatia 3:13. Yang kedua, mati dalam kondisi dianiaya, Markus 15. Yang ketiga, ya, mati dalam kondisi tidak berbusana, dalam kitab Yohanes 19 nomor 23. Dan yang keempat, ya, meninggal dalam kondisi terhina. Sekarang saya tanya sama Dinda Kristian, dari penjabaran kita ini tadi, ya, apakah Tuhannya Musa dan seluruh umat dari Bani Israel sama dengan Tuhannya Islam apa sama dengan Tuhannya Kristen? Dari penjabaran kita tadi, Tuhannya Musa yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama dan seluruh umat dari Bani Israel itu mengarah kepada Tuhan siapa? Islam apa Kristen? Saya dipotong enggak kalau menjawab? Ya, silakan Dinda. Kalau dipotong kalah loh ya kamu. Kalau berdasarkan narasi Anda ya, memang tadi sudah saya katakan ya, Anda tidak bisa kelihatan benar
kalau tidak membicarakan Tuhan kami. Padahal tadi saya sudah cukup memberikan satu batasan ya. Tunjukkan kesamaan Tuhan Anda dengan Tuhan dalam perjanjian lama. Tapi Anda ujung-ujungnya masih membicarakan Tuhan kami. Ya, kalau menurut narasi Anda, silakan. Kalau menurut narasi Anda bukan tolak ukur kebenaran. Ya, menurut narasi Anda memang Tuhannya Musa, memang dengarkan, Tuhannya Musa memang sama dengan Tuhannya Islam. Tapi Selesai. dengarkan. Selesai. Udah selesai. Enggak lah. Udah Jupri selesai. Udah selesai. Serasa kata udah selesai Jupri. Udah selesai Jupri. Jangan kau bikin gila kami ya. Udah selesai. Udah kau akui kan. Udah selesai. Udah selesai Jupri. Udah selesai. Udah Jupri. Udah selesai Dinda. Udah jangan ngomong lagi kau. Udah selesai. Udah diakui kan teman-teman kan. Udah selesai Jupri ya. Udah. Jupri. Udah Jupri. Udah. Kunyah-kunyahlah dedakmu. Udah selesai. Ya kan? Takut ternyata ini anak. Tengoklah teman-teman ya. Dia bilang takut tadi kan. Kan udah diakui dia kan. Sama. Benar nggak? Tuhannya Musa dengan Tuhannya umat Islam sama kata dia. Benar nggak? Benar nggak? Dia tadi udah berkata begitu. Benar nggak teman-teman? Tapping di bawah. Benar nggak? Benar. Jadi setelah itu dia berkata takut. Kalau bisa dianalogikan, aku sama si Jupri berada di atas ring. Duel kami. Kudu buang. Babak belur si Jupri tergampar dari tanah. Udah, terus wasit bertanya sama si Jupri, gimana Jupri? Masih bisa dilanjutkan lagi pertandingan ini? Si Jupri bilang gini, gak sanggup lagi katanya. Udah gak sanggup lagi. Begitu mau kita tinggalkan, si Jupri yang tertidur di tanah berkata, takut. Tertidur dia di lantai apa ring. Dia teriak gini, takut. Dia yang udah mengakhiri pertandingan. Dia yang bilang sama wasit gak mampu lagi melanjutkan pertandingan. Malahan dibilangnya takut. Berarti dia masih gila. Dia yang KO ya. Begitu. Apa itu? Dia yang KO, dia pula yang teriak, dia bilang kita yang takut. Itulah aku bilang. Begitu dia akui Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Islam, kan selesai kan? Itu bendera putih dari dia, dari pertandingan di atas Pentagon tadi gitu loh. Ditanyakan sama wasitnya, gimana Jupri? Masih bisa dilanjut pertandingannya? Kata Jupri, dari kata wasitnya, oh Islam menang, berdiri awak. Awak udah dapat sabu ini, sabu udah dapat. Mau turun awak dari arena untuk merayakan kemenangan. Terdengar suara si Jupri yang tertidur di lantai. Bilang gini si Jupri, takut. Gila nggak? Gila nggak si Jupri? Gila nggak? Nggak niat lagi mau berkelahi gitu loh, nggak niat lagi bertanding. Awak nengok dia gini langsung, ya Allah, udah gila si Jupri kau gitu. Orang udah terkapar kau, wasit udah menyatakan siapa pemenangnya, teriak pula lagi kau, takut.